Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tirza Fania dari kelas 10 Busana 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang biografi pahlawan. Nah, pahlawan yang saya ambil kali ini yaitu Pattimura. Hal yang pertama yang akan kita bahas yaitu biografi Thomas Matulesi atau Kapitan Pattimura. Nama lengkap Thomas Matulesi, nama panggilannya Pattimura. Pattimura lahir di Haria 8 Juni 1783 dan wafat di Ambon 18 Desember 1817. Agama Pattimura yaitu Islam. Orang tuanya Frans Matulesia dan Fransina Tilahoy. Saudara kandungnya yaitu Johannes Matulesi. Berikutnya adalah latar belakang. Pattimura merupakan anak dari pasangan Frans Matulesi dan Fransina Tilahoy. Pattimura lahir sebagai anak keturunan bangsawan dari Raja Suhulau, kerajaan yang berada di Teluk Seram Selatan. Pattimura memiliki seorang adik laki-laki bernama Yohanes yang saya sebutkan tadi di dalam biografi Pattimura. Perjuangan pada tahun 1816, pihak Inggris menyerahkan kekuasaan kepada pihak Belanda, dan kemudian Belanda menetapkan kebijakan politik monopoli, pajak atas tanah atau land rental, pemindahan penduduk, serta pelayaran Hongi atau Hongi Toten, serta mengabaikan Traktat London I. Antara lain, dalam pasal 11 memuat ketentuan bahwa residen Inggris di Ambon harus merundingkan dahulu pemindahan Korps Ambon dengan gubernur, dan dalam perjanjian tersebut juga dicantumkan dengan jelas bahwa jika pemerintah Inggris berakhir di Maluku, maka para serdadu-serdadu Ambon harus dibebaskan, dalam artian berhak untuk memilih untuk memasuki dinas militer pemerintahan baru atau keluar dari dinas militer. Akan tetapi dalam praktiknya pemindahan dinas militer ini dipaksakan. Kedatangan kembali kolonial Belanda pada tahun 1817 mendapat tantangan keras dari rakyat. Hal ini disebabkan karena kondisi politik, ekonomi, dan hubungan kemasyarakatan yang buruk selama 2 abad. Rakyat Maluku akhirnya bangkit mengangkat senjata di bawah pimpinan Kapitan Pattimura. Maka pada waktu pecah perang melawan penjajah Belanda tahun 1817, Raja-Raja Patih, para kapitan, tua-tua adat, dan rakyat mengangkatnya sebagai pemimpin dan panglima perang karena berpengalaman dan memiliki sifat-sifat kesatria atau kabaresi. Sebagai panglima perang, Kapitan Pattimura mengatur strategi perang bersama pembantunya. Sebagai pemimpin, dia berhasil mengkoordinir Raja-Raja Patih dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, memimpin rakyat, mengatur pendidikan, menyediakan pangan, dan membangun benteng-benteng pertahanan. Kewibawaannya dalam kepemimpinan diakui luas oleh para Raja Patih maupun rakyat biasa. Dalam perjuangan menentang Belanda, ia juga menggalang persatuan dengan kerajaan Ternate dan Tidore, raja-raja di Bali, Sulawesi, dan Jawa. Perang Pattimura yang berskala nasional itu dihadapi Belanda dengan kekuatan militer yang besar dan kuat, dengan mengirimkan sendiri Laksamana Bouygues, salah seorang komisaris jenderal, untuk menghadapi Pattimura. Pertempuran yang hebat melawan angkatan perang Belanda di darat dan di laut dikoordinasi Kapitan Pattimura, yang dibantu oleh panglimanya antara lain Melchior Gaseulia, Anthony Redbok, Philip Latumahina, dan Ulpaha. Pertempuran yang menghancurkan pasukan Belanda tercatat seperti perebutan benteng Belanda Dorestad di Sapura, pertemuan di pantai Pasisir, dan Jazirah Hatawano, Ulat Jazirah itu di Pulau Ambon dan Selam Selatan. Perang Pattimura hanya dapat dihentikan dengan politik adu domba, tipu muslihat, dan bumi hangus oleh Belanda. Pattimura akhirnya diadili dan ditetapkan untuk menerima hukuman mati dengan hukuman gantung. Eksekusi diadakan pada tanggal 16 Desember 1817 di lapangan yang ada di dalam Benteng Victoria, Kota Ambon. Pengikut Pattimura yang juga menerima hukuman mati bersamanya yaitu Philip Latumahina, Anthony Redbok, dan Said Warintah. Gelar pahlawan Kapitan Pattimura dikukuhkan sebagai pahlawan perjuangan kemerdekaan oleh pemerintah Indonesia sebagai bentuk penghormatan kepadanya. Jasanya masih dikenang sampai sekarang. Contohnya di dalam uang Rp1.000 ada gambar Pattimura. Sekian informasi biografi pahlawan dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.